Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, biografi tokoh kali ini akan menampilkan sejarah hidup singkat salah satu perwira polisi yang saat ini menjabat Kabid Humas Polda Kepri. Baik pemirsa, bersama saya Hitaria Agustina, mari kita langsung berbincang dengan narasumber pada program biografi tokoh kita kali ini. Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH-MSI. Halo, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Nina, dalam keadaan ya alhamdulillah kita sehat semua. Itu yang utama, harus sehat. Harus sehat, ya saya setuju sekali Pak. Dan tentunya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas ya Pak ya? Oh harus, karena kita bertugas itu adalah sebagian daripada ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya prinsip kami adalah sertakan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap niat dan langkahmu, dan laksanakan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Mbak Nina. Betul, setuju sekali saya Pak. Terima kasih Pak Pandra atas waktunya, sudah ingin memberikan waktu, meluangkan waktunya berbagi bersama Batam Televisi. Pemirsa, biografi tokoh ingin membagi informasi dan sukses story orang-orang yang cukup populer dan dikenal masyarakat Kepri khususnya. Kami yakin banyak pemirsa Batam TV ingin tahu bagaimana sejarah singkat Pak Pandra sehingga dapat mencapai suatu posisi seperti saat ini. Baik, Pak Pandra, di segmen awal ini Pak, baiklah Pak, memulai perbincangan kita hari ini, mungkin saya akan menanyakan dulu nih Pak, mengulik mengenai masa kecil Pak Pandra nih ya Pak ya, terlebih dulu. Bisa Bapak berbagi dengan kami Pak, di mana tempat Bapak dilahirkan? Ya, baik Mbak Nina, ini adalah suatu kenangan yang kita harus melihat latar belakang kita, kapan kita berada di dunia ini ya. Artinya saya adalah anak ya dari pasangan keluarga. Orang tua saya adalah almarhum Muhammad Jafar Arsyad, dan juga ibunda saya adalah almarhumah Darmiza Arsyad ya. Jadi ini yang harus saya katakan, bahwa kami ini ibaratnya kalau dulu terkenal, kalau zaman-zaman Orde Baru ya, itu adalah dua anak cukup. Jadi kami memang adalah dua orang bersaudara. Kakak saya lahir juga di Semarang. Kami ini adalah orang Sumatera tapi dilahirkan di Semarang atau di Provinsi Jawa Tengah. Saya dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1970. Jadi usia saya saat ini 53 tahun, Mbak Nina. Dan kakak saya pada tanggal 9 Mei 1963, tapi sudah almarhumah. Jadi yang membuat masa kecil saya itu adalah bagaimana kita itu sebagai orang Sumatera, tetapi kita tugas di tanah Jawa, dan kita memahami terhadap budaya atau yang kita sebut dengan kearifan lokal masyarakat Jawa. Itu yang cukup uniknya. Dan saya sampai berusia 4 tahun 1974, bapak saya sebetulnya seorang polisi. Dia bertugas di fungsi teknis lalu lintas. Beliau adalah direktur lalu lintas, atau dulu sebutannya sekarang direktur lalu lintas, kalau dulu namanya Kasih Lantas. Polda 9 Jawa Tengah. Jadi beliau berdinas dari tahun 1963 sampai 1974. Jadi pas usia saya 4 tahun, saya pindah ke Jakarta bersama kakak saya Ratmila Ria Arsyad namanya, almarhumah juga. Dan dari tahun 74 sampai saya masuki TK, SD, SMP, SMA, kemudian saya kuliah, bahkan saya sudah mendaftar di berbagai formasi pendidikan untuk masuk anggota Polri. Itu suka dukanya banyak betul. Sampai akhirnya saya kuliah, sampai saya masuk anggota Polri, dan sampai saat ini artinya kami berdomisili di Jakarta. Begitu Mbak Nina. Oke, berarti memang Pak Pandra ini orang Sumatera, tapi memang lahirnya di Pulau Jawa ya Pak? Iya betul, jadi saya bisa dua bahasa. Bisa dua bahasa. Nak bercakap cara Melayu nak bisa, kan kemudian juga bahasa, kebetulan bapak ibu saya orang Sumatera Barat, jadi pandai bahasa Minang. Minang, tapi sakit bahasa Jawa je. Oke, berarti memang bisa dua ya Pak ya? Iya betul, kita harus bisa diakulturasi budaya, namanya kita sebut dengan kearifan lokal. Masyarakat senang terhadap gitu. Itu yang saya lihat, karena kita ini adalah di negara Pancasila kan, berbeda-beda dalam satu tujuan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bisa saling bertoleransi, hidup berdampingan secara damai, dan saling harga menghargai. Itu prinsip yang saya rasakan. Oke, baik Pak Pandra. Berarti untuk jumlah saudara sendiri hanya satu ya Pak? Betul. Berarti dua saudara saja? Dua saudara, kakak saya yang pertama namanya Ratminar Yuria Arsyad, atau biasa panggil Kak Rea. Itu tanggal 9 Mei 1963, sudah almarhumah tanggal 12 Oktober ya 2015 pada saat saya bertugas sebagai Kapolres Kepulauan Meranti Polda Riau.
Nah, itulah sekarang saya hidup sendiri. Tapi kalau kita katakan sedih loh. Bapak tidak ada, ibu tidak ada, saudara kandung tidak ada, tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan memberikan sesuatu yang membuat hati orang tidak akan merasa sedih. Nah, ini buktinya sekarang semakin banyak keluarga besar kita, termasuk para pemirsa Batam TV dimanapun berada. Oke, baik Pak Pandra. Pak, bagaimana budaya keluarga dan cara orang tua Bapak nih Pak dalam mendidik anak-anaknya? Oh ya, jadi ini yang saya katakan akulturasi budaya antara budaya Sumatera dan budaya Jawa. Jadi jadi saya diajarkan betul kalau namanya ya sebagai orang tua ya harus betul-betul menjaga menjaga agama, kemudian juga nama baik keluarga, kemudian juga kita harus sopan santun terhadap orang yang dituakan. Apalagi kami di Jawa juga sempat merasakan bagaimana istilahnya tepo saliro, artinya kita harus punya rasa empati terhadap orang. Istilah-istilah itu saya merasakan itu. Jadi kalau istilah Sumatera, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, begitu juga di Jawa ada namanya istilahnya mikul dhuwur mendem jero. Segala sesuatu yang baik itu harus kita angkat, tetapi sesuatu yang kurang baik harus kita pendam. Begitulah salah satunya. Sehingga kehidupan itu akan ada keseimbangan, tidak adanya rasa kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Itu harapan kita. Tentu semuanya berkat dari lindungan Allah SWT dengan doa kita bersama. Begitu Mbak Nina. Oke, berarti itu yang budaya yang diterapkan oleh kedua orang tua semasa kecil ya. Betul, Pak, jadi orang tua saya betul-betul diajarkan bagaimana etika sopan santun, kemudian juga cara pergaulan. Pergaulan juga demikian pada saat jam-jam tertentu, apalagi zaman dulu ya Mbak ya. Dan saya dididik betul, yang membuat saya terkesan ya waktu itu ya bapak saya cukup streng. Ya. Pada saat kita kan bapak saya polisi, tinggal di komplek polisi, waktu di Jakarta ini. Jadi dipersilakan untuk main, tapi begitu maghrib, tidak ada cerita, semua harus masuk. Ibaratnya kalau orang-orang kan biasanya kalau maghrib itu kan harus masuk ke rumah kan. Nah itu harus melaksanakan sholat maghrib. Jadi ada lagi waktu main-main di luar, tidak ada. Laksanakan sholat maghrib, kemudian TV dimatikan pada saat itu. Kita belajar bersama dan orang tua juga mengajarkan bagaimana kita belajar. Ya setelah makan malam, ya kan nonton TV sebentar, makan malam, belajar dari jam 7 sampai jam 9. Nah, saya waktu itu adalah siaran TV, dulu masih ada satu televisi nasional, yaitulah Televisi Republik Indonesia. Kita melihat bagaimana tayangan-tayangan, yaitu adalah Dunia dan Berita. Itulah batas terakhir untuk kita selesai belajar malam. Dan setelah laksanakan sholat, artinya semua sholat isya sudah dilaksanakan. Nah, kita harus cepat tidur. Nah, dulu ada Dunia dalam Berita. Di dalam Dunia dalam Berita itu ayah saya selalu menerapkan bagaimana kita tahu tentang dunia, dan itu adalah kita mencari intisari daripada berita tersebut. Itulah ayah saya seperti itu. Jadi dia memang betul-betul mengajak kita tuh berpikir out of the box. Bayangin Mbak Nina, saya masih SD, usia itu masih sekitar 10 atau 11 tahun sudah diajarkan bahasa Inggris. Kalau sekarang sudah beda. Orang sudah masuk di playgroup, sudah diajar bahasa Inggris. Tapi kalau zaman kita tuh SMP loh bahasa Inggris. Tapi bapak saya mengajarkan bahasa Inggris dalam percakapan. Could you tell me how to get the PlayStation for here? Nah, ya sampai bahasa Belanda, bahasa Jepang gitu. Bapak saya menggariskan atau mewariskan itu adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat. Baik itu agama maupun tata beretika dan cara bergaul. Begitu, Mbak. Ya, luar biasa ya, Pak ya. Tentunya pasti apa yang udah diterapkan dari kakek ini ya Pak ya, pasti udah diterapkan juga di masa sekarang juga. Betul, sama betul. Iya, sampai ke anak, betul, ke anak-anak saya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, saya umur 12 tahun sudah menjadi anak yatim. Ya, tanggal 6 November 1982 pada saat saya sedang menerima raport SD kelas 6. Ya, saya menerima SD kelas 6, biasanya dulu kalau kita liburan, kalau menerima raport pasti kita akan liburan kan? Nah ini coba, liburan yang mestinya kita nikmati 1 minggu itu adalah liburan yang kita merasakan kedukaan. Bapak saya meninggal, berarti kan 7 hari itu kita kan malam bertiga segala macam. Nah itu, tapi ya itulah doa ibu yang menyertai, ya artinya tinggal ibu dan kakak saya, dan saya selalu ya berdoa kepada almarhum. Sampai terakhir kakak saya meninggal tahun 2015, saya Kapolres di Kepulauan Meranti di Polda Riau. Dan yang terakhir adalah ibunda saya wafat pada tahun 2019 tanggal 3 Juni 2019 pada saat saya bertugas sebagai Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau. Dan itu adalah 2 hari mau lebaran loh. Makanya saya katakan tadi tanggal 3 Juni itu 2 harinya adalah tanggal 5
Juni adalah Hari Raya Idul Fitri di tahun 2019. Itulah kedukaan yang saya rasakan, tetapi di balik kedukaan itu Allah akan sayang terhadap kita. Begitu, Mbak. Oke, baik, Pak Pandra. Udah diinformasikan untuk latar belakang profesi Ayah, juga seorang polisi, jadi memang dari dulu udah dididik strength ya Pak ya? Iya, betul-betul. Dididik disiplin lah sebenarnya. Disiplin ya tentunya ya Pak. Betul. Itu yang selalu katakan ayah saya, disiplin itu untuk kita bisa mempunyai modal bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, yang agak sulit itu kita tidak disiplin pada diri kita sendiri. Hawa nafsu itu kan ada pada diri kita sendiri. Malas lah, malas sholat lah, malas bekerja lah, itu kan. Itu yang saya katakan, Bapak saya selalu menanamkan jangan takut terhadap manusia. Kita harus takut terhadap Tuhan. Manusia itu adalah hormat menghormati, sayang menyayangi, saling empati. Jangan menyakiti hati terhadap siapapun juga. Karena pasti ada namanya hukum karma. Itu pesan Bapak saya. Dan timbalah ilmu, sebagaimana dalam Al-Quran, timbalah ilmu atau artinya menimba ilmu sampai ke negeri China. Ya seperti itu. Saya rasakan itu. Bapak saya dulu pernah bertugas di Direktorat Lalu Lintas ya, Polda Jawa Tengah, dan pada saat itu ayah saya itu sempat pendidikan di tahun 1961. Beliau cerita di California Highway Patrol. Itu terkenal pada era tahun 80-an, itu film Chips, California Highway Patrol. Kemudian saya terinspirasi itu setelah saya masuk ke polisian, ya saya berkeinginan juga. Tapi saya tidak pernah merasakan ke dunia kepolisian, khususnya di bidang traffic police atau di lalu lintas. Tetapi saya di bidang reserse. Tapi saya sudah sampai ke Federal Bureau of Investigation, sampai FBI. Nah, itu ya saya pendidikan di FBI 2003, kemudian juga di Hong Kong, semua saya merasakan gitu. Bekal pengalaman bahasa Inggris dari bapak saya tadi. Jadi strength sekali beliau mengajarkan, selain daripada agama, ilmu harus diisi. Karena dalam hidup itu adalah satu ilmu yang bermanfaat, yang kedua kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pesan bapak saya. Itu saya rasakan memang betul apa adanya. Kalau kita ikhlas dengan doa kita melangkah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbinallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula quwata illa billah. Itu saja. Itu yang saya rasakan prinsip kita. Begitu Mbak Dina. Baik Pak Pandra. Pemirsa Batam TV, di awal kita udah diinformasikan, udah mengetahui sejarah singkat masa kecil Pak Pandra ya, dari duka yang diberikan maupun pelajaran-pelajaran hidup lainnya ya Pak ya. Betul. Udah di-sharing sama Pak Pandra. Mungkin kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap di Biografi Tokoh. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh
pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Baik pemirsa, masih bersama kami di Biografi Tokoh dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad SH-MSI. Baik, Pak Pandra, tadi di segmen awal kita udah berbincang-bincang mengulik mengenai masa kecil Bapak ya Pak ya. Betul. Baik, mungkin untuk segmen saat ini saya akan mengulik tentang masa remaja nih Pak. Remaja Pak Pandra nih Pak. Mungkin lebih detail lagi, saya ingin menanyakan, mungkin bisa Bapak ceritakan perjalanan pendidikan Bapak nih Pak, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga atas nih Pak. Oke, baik. Jadi saya katakan tadi, tahun 1974, pada saat itu saya masih usia balita loh Mbak Nina kan. Ibaratnya saya pindah ke Jakarta dan saya sekolah atau belajar di TK ya, TK. Di TK-nya namanya TK Bayangkari dan memang satu kompleks. Karena tempat tinggal saya dia adalah di Korlantas Polri. Kalau sekarang itu di NTMC ya, kalau namanya National Traffic Management Center yang suka ada pemberitaan setiap hari yang di lalu lintas itu. Nah itu saya lakukan, artinya saya menyelesaikan pendidikan TK, kemudian saya SD juga di Dewi Sartika Tebet yang tidak terlalu jauh dari rumah tinggal saya. Kemudian SMP juga lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nah, itu di SMP Negeri 155. Kemudian waktu itu saya masuki pendidikan sekolah menengah umum. Saya pendidikan di SMA Negeri 79. Okay. Itu yang sekolah di situ salah satu artis kita loh. Siapa itu Pak, boleh di? Yuni Sara. Yuni Sara. Oke. Berarti memang angkatan Yuni Sara nih ya Pak? Iya, tidak. Itu di bawah saya 1 tahun. Okay. Tetapi saya waktu jadi pengurus OSIS ya sempat saya tahu lah kira-kira. Seperti itu Mbak. Kemudian saya 1989 saya mendaftar di Akademi Kepolisian. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi begitu Tuhan berkehendak lain, akhirnya saya kembali dan yang saya cari ibu saya. Kan ibu saya seorang janda loh. Usia pada saat ditinggal aja umur 46 ya. Kemudian saya kembali lagi, waktu itu saya udah remaja ya. Waktu saya ditinggal kan umur 12 tahun ya. Dan saya kembali lagi, saya cium kaki ibunda saya dan saya mohon maaf karena memang belum rezeki saya untuk mendapatkan sebagai anggota Polri. Tapi saya kuliah, akhirnya saya kuliah di Universitas Pancasila di Jakarta, mengambil di Fakultas Hukum, dan saya selesaikan di 4,5 tahun pendidikan dari tahun 9. Jadi ini yang cukup unik ini Mbak Nina ya, artinya di tengah saya lagi dalam keadaan sedih-sedih dan lain sebagainya, tiba-tiba saya juga ibaratnya ada aja saja gitu. Tiba-tiba saya ada yang menawari untuk kegiatan sebagai seorang abang dan none Jakarta. Wah, ini yang cukup menarik ya pemirsa Batam TV. Akan kita kulik lagi itu bagaimana Pak itu Pak? Bisa ikut ya Pak, terjun mengikuti kontes ya? Betul. Jadi pada saat itu bagaimana kesedihan saya itu betul-betul malu ternyata menjadi anggota Polri. Gagal sebenarnya biasa kan? Tapi kan hati kita kan namanya kegagalan itu kan adalah suatu sukses yang tertunda. Tapi memang menghadapinya pertama kali berat sekali. Kok tiba-tiba saya ingin menjadi anggota Polri, tiba-tiba saya ke dunia modeling, dunia abang none Jakarta. Itu yang saya bilang, ini Allah tuh punya rencana lain atau seperti apa gitu kan. Saya juga heran juga kan. Ini punya tujuan. Berarti di tahun berapa tuh Pak? Nah saya gagal 89, 1989 saya dapat di tahun 91. Oke, berarti di 91 itu Bapak. Jadi saya udah kuliah. Jadi sebenarnya saya udah kuliah kan, begitu kuliah, suatu ketika saya mengalami kegagalan, ada yang orang yang mencari bibit untuk abang none Jakarta dan saya ngikuti itu. Oke, berarti jadi, sosok itu siapa Pak yang mendorong Bapak untuk terjun ke modeling ya Pak jatuhnya? Iya betul. Jadi memang seorang ikatan abang none Jakarta, kalau di Kepulauan Riau sebutannya kan Cipuan ya. Cipuan. Jadi mempunyai ikatan abang none Jakarta. Memang itu tujuan untuk mempromosikan pariwisata, kemudian kehidupan
bagaimana pariwisata bisa dipromosikan. Nggak tahunya saya menang sampai ke DKI Jakarta. Nah, itu yang membuat saya menjadikan modal bagi saya untuk bisa berkomunikasi atau yang kita sebut dengan pemantapan komunikasi publik, seperti itulah kira-kira. Oke, berarti di balik suatu kegagalan itu ternyata tersimpan banyak ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Allah ya Pak. Allah itu rahasia Allah tuh nggak bisa kita menekan-nekan. Allah akan memberikan sesuatu yang engkau butuhkan, bukan yang engkau inginkan. Itu prinsip saya. Karena kita berniat seperti ini, tapi Allah ada hikmah yang terbaik. Ada yang engkau butuhkan nantinya. Hikmahnya itu kira-kira, Mbak Nina. Baik. Ya, itulah masa remaja saya sampai akhirnya saya mendaftar kembali tahun 1995. Itu rektor universitas tempat saya berkuliah dulu, Universitas Pancasila Jakarta, itu adalah Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin, yang mana beliau itu adalah satu angkatan dengan almarhum ayah saya. Ayah saya seorang polisi, terakhir itu ada kolonel polisi ya. Pangkatnya sama saya. Nah, alhamdulillah itulah cita-cita saya. Artinya kayak sesuatu yang nggak mungkin ya. Artinya ayah saya seorang kolonel polisi atau kombes. Saya juga alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik. Ternyata di balik ini semua kami bersyukur. Mudah-mudahan dengan percakapan ataupun juga suatu sharing ini mudah-mudahan memberi semangat untuk para generasi muda, terutama generasi milenial yang saat ini yang mungkin turut menyaksikan di tayangan Batam TV ini. Nah, baik Pak Pandra, ya, untuk menjadi seorang polisi itu Pak, cita-cita Bapak nih ya Pak ya, itu apakah dorongan dari ayah atau memang udah dari dulu tuh karena melihat sosok ayah seorang polisi, Bapak ingin juga nih, pokoknya saya ingin jadi seorang polisi juga? Ya, saya lihat dari figur ayah saya ya, artinya sebagai seorang Polri, anggota Polri, kemudian juga kakeknya, atau maksud kami kakek saya. Jadi ayah dari ayah saya juga seorang polisi juga dari zaman Belanda dulu ya, kelihatannya kan dari zaman Jepang, Belanda lah. Kemudian juga om saya. Jadi memang satu keluarga itu baik kakek saya atau ayah dari ayah saya, kemudian dari om saya atau kakak bapak saya ada anggota Polri. Sehingga kita tertanam bagaimana sikap untuk bisa disiplin bagi diri kita pribadi dan juga bagaimana kita bersikap ramah terhadap orang. Itu yang diajarkan bapak saya, bagaimana budi pekerti ya, terutama ya, tutur kata dan sebagainya. Jadi itu yang mendorong saya akhirnya sampai saya dari mulai masa kecil, kemudian sampai masa remaja, sampai saya masa ya remaja sampai dewasa, kuliah dan sebagainya sampai jadi anggota Polri, itu yang sungguh sangat menarik, jadi suatu experience bagi saya tuh, pengalaman menarik lah tuh, pengalaman pribadi saya. Begitu, berarti sosok ayah dan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga terdekat itu memang mendorong ya Pak, sangat sekali, ya, Pak, betul. Ya, makanya itu yang dalam doa selalu katakan jadikanlah pasangan hidup yang sakinah mawaddah warahmah, itu betul hikmahnya. Karena bagaimanapun juga seorang seseorang yang berpasangan hidup tentu pasti akan insya Allah diberikan keturunan oleh Allah, dan keturunan yang diberikan Allah itu adalah titipan dari Allah, dan itu harus bisa menjaga nama baik dan juga agama ya, nama baik orang tua, dan bagaimana kita menjadi suatu pribadi yang baik. Nah, kita sebagai manusia tidaklah sempurna, kita artinya tidak terlepas daripada tidak sempurnaan itu, makanya kita selalu harus mengingat dan mawas diri. Kalau orang kita selalu dalam bahasa kita dalam umat muslim mengatakan istiqomah. Oke, baik Pak Pandra. Ya. Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan juga yang banyak dinantikan oleh pemirsa Batam TV nih Pak. Mungkin bisa di-sharing juga ke kami nih Pak. Di mana nih Pak Bapak berjumpa pertama kali atau menjalin kisah bersama, atau sekarang disebut dengan istri tercinta gitu, sosok kekasih hati Bapak nih Pak? Oke, baik, nanti akan saya sampaikan. Oke, mungkin sekarang cuaca juga udah mulai terik ya Pak ya. Mungkin kita akan lanjut lagi membahas mengenai perjumpaan kisah cinta Bapak ini sama istri, berjumpanya di mana. Kita akan lanjut ke ruangan Bapak. Ya, baik, boleh? Silakan. Nanti kita ke ruangan saya. Dan sebagai kita berteduh di ruangan kerja Kabid Humas Polda Kepri. Silakan. Oke, baik. Pemirsa Batam TV, tetap di Biografi Tokoh. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV.
Menikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Biografi Tokoh dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Pak Zahwani Pantra Arsyad. Dan saat ini kita sudah berada di ruang kerja Kabid Humas Polda Kepri ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Mbak. Ini sudah sampai di ruangan kerja saya nih. Oke, sejuk dan adem ya Pak? Iya, tadi kita di luar terik kan? Ya itulah pekerjaan humas seperti itu. Kadang-kadang ada trending topik yang harus kita sejukkan atau yang kita sebut dengan cooling system. Itulah pekerjaan dan dalam kehidupan itu pasti ada sesuatu yang pahit, sesuatu yang manis. Itu namanya kehidupan, sisi kehidupan. Setuju sekali saya Pak. Pak, mengenai pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan sebelum break tadi Pak, di mana Bapak berjumpa dengan sang kekasih hati atau sekarang yang disebut dengan sang istri tercinta. Di mana tuh Pak? Ya, ini Mbak, yang saya katakan tadi, memang rezeki, maut, pertemuan, dan jodoh itu Allah SWT mengatur, atau Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di tengah saya mengalami kegagalan, pada saat ingin masuki ke dunia kepolisian itu, saya berkuliahlah di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Pancasila, dan saya mengambil di Fakultas Hukum di tahun 1990 ya waktu itu. Kemudian di tahun itu juga, istri saya juga mengambil di sana, dan kebetulan pada saat kami, kan ada namanya kalau peloncoan ya, perpeloncoan itu kan, nah kebetulan istri saya itu adalah sebagai ketua bagi calon mahasiswinya. Nah saya karena saya sebagai orang yang memang saya tadinya memang udah siapnya tuh untuk menjadi anggota Polri gitu loh. Jadi kembali ke masyarakat rodanya kayak nggak siap gitu kan. Sehingga saya katakan aja bahwa saya itu bekerja gitu waktu itu. Nah pada saat saya mengatakan bekerja itu, saya menyatakan bahwa adalah surat izin kerja. Jadi saya hanya lapor pagi dan juga lapor pagi pada saat pagi dan lapor sore pada saat acara masa-masa orientasi tersebut. Nah disitulah bertemunya. Pada saat sore hari, saya melapor sore hari, calon mahasiswa dan calon mahasiswi, saya ada penghukuman waktu itu. Nah pada saat penghukuman itulah, saya bertemu sama, ya ini yang jadi pasangan hidup saya ini kan. Rupa-rupanya dari persahabatan itu, artinya dari pertemanan itu, ya saling mengisi waktu itu. Saya mengisinya artinya kekosongan batin saya loh Mbak Nina. Yang udah kita inginkan kok tiba-tiba nggak berhasil, padahal saya udah bekerjanya, rasanya tuh udah menyerahkan diri sama Allah kan. Tapi kan kita dalam hidup itu kan tidak boleh namanya kufur nikmat. Itu yang saya prinsip seperti itu. Allah tuh pasti akan kasih sesuatu yang lebih indah dan aneh indah pada saatnya. Ya udah saya jalani aja kuliah itu. Istri saya juga begitu ngasih support. Udahlah kalau misalnya namanya cita-cita itu kan banyak. Gantungan cita-cita setinggi langit dan kita mesti banyak pertimbangannya. Dia ngasih semangat terus sampai saya menyelesaikan skripsi saya pada situ. Istri saya atau pacar saya itulah ibaratnya yang menjadi namanya adalah Fitriani.
Oke, mungkin boleh saya sapa dulu. Halo Ibu Fitriani, sosok wanita yang sangat beruntung ini ya, yang bisa ada di samping Pak Pandra. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik, berarti udah terjawab ya pemirsa Batam TV ini udah bertanya-tanya di mana kenal sama Ibu. Berarti di bangku kuliah ya Pak ya? Iya, waktu kuliah, jadi cukup lama loh. Saya sudah ikut jadi Abang None Jakarta, itu juga masih setia mendampingi saya. Wah, sampai saya selesai. Ya, Ibu. Tegarnya seorang wanita itu menunggu sekian tahun loh. Saya hampir 4,5 tahun. Itu 4 Abang None tahun Jakarta. pacaran Pak? Pacarannya 4,5 tahun? 4,5 tahun, 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Kan saya pendidikan dulu. Iya. Wow. Ya kan, setelah itu 4,5 tahun saya sempat jadi seorang, ya kan tadinya inginnya udah nggak mau jadi polisi lagi, udah trauma kelihatannya seperti itu kan. Saya main ke dunia usaha, saya bisnis segala macem. Tiba-tiba kok balik lagi, itu yang namanya Allah tuh sudah memberikan hidayahnya. Pasti akan yang diberikan yang terbaik, bukan yang kamu inginkan. Saya pengen jadi pengusaha tadi, ke dunia bisnis kan, apalagi kami orang Sumatera Barat. Artinya kalau orang Sumatera Barat istilahnya manggaleh. Nah, untuk bisnis. Ya udah akhirnya kasih semangat terus sampai tahun 98 saya sudah pendidikan dan saya ditempatkan di Direktorat Reserse Polri. Saya sebagai penyidik. Yang sekarang disebut dengan Badan Reserse Kriminal Polri atau Barreskrim Polri itu. Saya jadi penyidik di sana. Jadi terus 98 tanggal 29 Maret 1998 ya kami menikah. Menikah di tahun 98. 98. Setelah 8 tahun. 8 tahun. Masa untuk saling mengisi lah. Artinya kan kecocokan itu kan kita belum tahu ya. Jangan namanya kita harapkan pernikahan itu untuk sekali seumur hidup yang nanti ibaratnya yang memisahkan itu hanya kematian. Memang tidak bisa kita pilih semuanya kan, rezeki, maut, pertemuan jodoh dan sebagainya. Tapi artinya sakinah mawaddah warahmah itu saya hayati betul dan saya 98 dapat rezeki lagi. Jadi waktu itu rezeki saya adalah beasiswa Polri tahun 98 di Universitas Indonesia. Jadi selesai dari Pancasila S1 saya mendapat beasiswa Polri di Universitas Indonesia, yaitu di dalam kajian ilmu kepolisian, dan saya satu angkatan dengan Pak Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Betul beliau juga polisi kan? Nah, saya Pak Firly Bahuri dan beberapa pejabat utama di Mabes Polri seperti Pak Komjen Ahmad Doviri, beliau adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri. Kemudian juga ya termasuk Pak Kapolda Kepri kita ini adalah senior kami di S2 Kajian Ilmu Kepolisian. Beliau adalah angkatan kedua, saya angkatan ketiga. Nah, seperti itulah. Jadi menimba ilmu sebagaimana pesan daripada orang tua saya. Jadi memang harus betul-betul kita harus menimba ilmu. Kalau cuma polisi atau memang profesi aja kita tidak tambah, kita kalah nantinya. Jadilah itulah. Jadi sampai saya nikah dan saya setelah S2 baru saya mempunyai dapat rezeki dari Allah adalah anak. Anak pertama saya namanya Reski Arsyad, rezeki ya. Rezekinya Arsyad lah ibarat. Saya kan keluarga besar namanya Arsyad. Nama saya kan Zahwani Pandra Arsyad kan. Reski Arsyad itu lahir tahun 2001, kemudian tahun 2003 Rehan Arsyad, yang ketiga adalah Reza Arsyad. Oke, berarti laki-laki semua ya Pak ya? Laki-laki semua, aneh pokoknya tuh. Kalau semuanya lahir pada bulan September. Di tahun yang berbeda tetapi lahirnya di bulan September. Itu bagaimana Pak? Apa udah ada settingannya Pak? Gak ada, semua Allah semua itu. Yang pertama lahir tanggal 27 September 2001, yang kedua tanggal 3 September 2003, yang ketiga tanggal 30 September 2004. Dan yang cukup uniknya, yang tanggal 30 September 2004 ini adalah bertempatan dengan hari ulang tahun Bapak Jenderal Polisi Sutanto, mantan Kapolri itu. Dan saya mendapat rezeki lagi. Saya mendapat kepercayaan sebagai ajudan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. Ya itu pertemuan tadi kan, saya kan nggak tahu tiba-tiba saya terpilih dan sebagainya. Ya saya jalanin. Selama 2005 sampai 2008 saya menjadi ajudan Kapolri. Dan selama di reserse ya sudah banyak ya pengalaman-pengalaman saya lakukan. Dari mulai kasus-kasus terhadap intellectual property right, yaitu adalah haki. Kemudian saya mendampingi Kapolri sampai ke luar negeri dan sebagainya. Oh banyak lah ibaratnya. Sampai saya selesai masa pendampingan Kapolri, saya sekolah di Sespim Polri tahun 2009 dan 2010 saya bertugas di Negeri Bertuah di Riau, Pekanbaru kan? Nah, itulah saya bertugas di sana sampai 2016. Namun di 2013 saya dipercaya lagi sebagai Kepala Kepolisian Resort
kabupaten baru waktu itu, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, saya jadi Kapolres pertama di sana, yaitu Kabupaten ke-13 kalau tidak, ke-12 kalau salah di Kepulauan di Riau, Provinsi Riau waktu itu ya. Dan saya jadi Kapolres pertama, dan selesai dari sana saya pindah ke reserse lagi di Badan Reserse Kriminal Polri. Kemudian ya saya menyelesaikan suatu tugas-tugas nasional bahkan internasional Mbak waktu itu. Dan selesai dari Mabes Polri, saya ditempatkan di Divisi Humas Polri. Di Divisi Humas Polri ada event internasional waktu itu adalah Asian Games ke-18 Mbak. Masih ingat kan? Ya, 2018 saya sebagai salah satu staf di Deputi 4 INASGOP, Indonesian Asian Games Organizing Committee. Nah, waktu itu saya bertugas di sana selama kurang lebih dari 2017 sampai 2019 awal mendapatkan promosi sebagai Kepala Bidang Humas Polda Lampung dari 2019 sampai 2023 di bulan Juni ya. Nah, Juli saya pindahlah ke Kepri. Ya, ke Kepri yang kita sebut dengan Negeri Segantang Lada. Dari Lampung kita sebut dengan Sai Bumi Ruai Jurai dan bergeser ke Negeri Segantang Lada. Jadi rupanya yang cukup uniknya di Riau ini tidak bisa anak kita bertugas di Riau daratan, tetapi juga harus kita merasakan suatu pengalaman yang menarik di kepulauan ini. Yang cukup unik di sini adalah hampir 96% daripada luas Kepulauan Riau ini 96% adalah lautan, perairan, dan sisanya adalah daratan. Itu yang cukup unik. Begitu Mbak pengalaman inilah. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Pandra ya. Pemirsa, tadi sudah kita dengar dan kita pahami secara langsung sejarah pendidikan dan karir di kepolisian Pak Zahwani Pandra Arsyad ini, dan beliau ternyata merupakan ayah dari 3 laki-laki juga ya Pak, ya, 3 anak laki-laki semua. Oke Pak, mungkin boleh diinformasikan dari 3 ini ada yang nurun juga nggak nih Pak menjadi seorang polisi? Jadi sekarang ini kan sudah era keterbukaan ya, semuanya keterbukaan, tapi keterbukaan yang bertanggung jawab. Saya tidak pernah, ya kalau dulu memang kalau bapaknya polisi harus anaknya polisi, saya tidak begitu menanamkan kepada anak saya. Jadilah manusia yang berguna. Jadi apapun juga kamu sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kamu. Jadi anak saya yang pertama ini adalah namanya Reski Arsyad, sarjana kedokteran, alumni dari Universitas Lampung. Pada saat saya tugas di Lampung, dia menyelesaikan di 2023 sarjana kedokteran. Saat ini tengah menjadi koas di salah satu rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Yang nomor 2, ya dia melanjutkan di dalam karir di bidang keimigrasian, menjadi taruna Politeknik Imigrasi di angkatan tahun 2023. Jadi baru masuk di tahun ini ya, di 2023 ini, dan saya ini masih pendidikan. Dan yang nomor itu namanya Raihan Arsyad. Yang ketiga adalah Reza Arsyad, saat ini baru tamat SMA, ya tentu mencari jati diri. Kalau Anda mau menjadi anggota Polri, ya silakan untuk bersaing demi yang terbaik, atau yang kita sebut dengan pendidikan Polri kan seperti itu rekrutmennya, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, atau kita sebut dengan betah. Silakan berkompetisi, jadi tidak menggunakan nama ayahnya segala macam, tidak. Dan saya prinsip itu, dimanapun saya sekolah demikian. Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan yang apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Karena kita inginnya seperti ini, Allah kok tiba-tiba nggak ke sana. Allah kasih yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Itulah perjalanan hidup saya Mbak, sampai ke wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, dan saya bertugas di Polda Kepulauan Riau ini tidak terasa ya. Saya dilantik tanggal 14 Juli 2023 lalu, dan saat ini sudah bukan hampir, sudah lebih 3 bulan. 3 bulan, ya? Seperti itulah sampai sekarang 3 bulan 3 hari ya. 3 hari terhitung per hari ini. Ya. Oke, baik Pak Pandra, berarti memang untuk anak-anak Bapak menerapkan pendidikannya terbuka aja ya Pak ya, tidak mengharuskan bahwasanya kakeknya seorang polisi, ayahnya seorang polisi, anak-anaknya harus itu, berarti Bapak tidak menerapkan tidak, ya Pak ya? Kebebasan, karena sekarang sudah elanya beda. Baik, setuju. Oke Pak, tak terasa nih Pak perbincangan kita udah di ujung segmen nih Pak. Baik. Mungkin bisa berbagi juga Pak dari Bapak rangkaian 1 atau 2 kalimat nih Pak sebagai moto hidup Pak Pandra. Baik, saya katakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, dan sekali lagi bagaimana kita hidup tiada mungkin tanpa perjuangan,
tanpa pengorbanan mulia adanya. Berpeganglah tangan dalam satu tujuan demi masa depan. Indonesia jaya dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta doa dari orang kita semua. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa sekali pemirsa Batam TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Pandra atas waktu dan kesempatannya Pak ya telah berbagi kisah hidupnya kepada pemirsa Batam TV. Semoga cerita hidup Pak Pandra menjadi sumber semangat bagi kita semua dalam mewujudkan kemajuan bagi daerah kita, Kepulauan Riau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tragustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Batam TV, inspirasi Kepri.